Bun, siapa nih yang sering ngeluhin Pak Sunya jarang bantu kerjaan rumah tangga? Waduh, banyak nih kayaknya. Aduh Pak, jangan mager ya buat bantuin Bunda ngelakuin kerjaan rumah. Karena kerjaan rumah gak semudah yang dibayangkan. Kelihatannya sih sepele, cuma nyapu, pel, nyuci baju, sama nyetrika. Tapi kalau dijalanin, capek juga loh Pak, hehehe. Biar semua kerasa ringan, Pak en Bun harus bisa berbagi tugas rumah. Yuk kita simak gimana sih cara membagi tugas di rumah tangga. Halo Pak en Bun semuanya, apa kabar Pak en Bun? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Pak en Bun, berbagi peran dalam urusan domestik rumah tangga emang belum banyak disadarin sama para paksu. Makanya, gak cuman anak-anak yang ngalamin tantrum, bundanya juga bisa tantrum karena kecapean ngerjain kerjaan rumah. Punya suami kok kerjanya main HP, terus main HP, terus main HP, terus gak ada kelihatan bantuin istri. Terus Pak Su kurang peka buat bantu. Kenapa ya masih jarang Pak Su yang mau ambil bagian buat ngerjain kerjaan rumah? Soalnya gak bisa dipungkirin, kerjaan rumah tangga dianggap menjadi kewajiban seorang istri. Dan itu udah jadi stereotip yang melekat banget di kultur kita orang Indonesia. Sering banget kita lihat curhatan para istri di media sosial yang kelelahan karena mengurus rumah, sampai beberapa harus mengorbankan mentalnya. Sedangkan sang suami tetap merasa nggak perlu terjun terlalu dalam di urusan rumah. Salah satu contohnya kayak yang di artikel ini nih. Viral, istri diperlakukan suami seperti babu selama 8 tahun. Ceritanya, bunda ini curhat di sosmed karena ngerasa udah capek banget ngerjain kerjaan rumah. Tapi si Pak Su gak mau juga ngambil bagian buat ngebantuin. Yang ada malah minta diambilin ini itu, pasti bunda lagi repot-repotnya. Yang gini-gini harus dikurang-kurangin ya Pak. Jadinya malah ngeberatin dong. Sikap Pak Su yang jarang mau ambil peran di dalam urusan rumah begitu tuh, yang seringkali jadi pemicu pertengkaran di rumah tangga. Apalagi ketika istri udah capek bekerja di kantor atau mengurus anak di rumah dan diharuskan untuk beresin rumah yang berantakan sebelum Pak Su pulang kerja. Kebayang gak sih stresnya Pak Bun? Gara-gara banyak isu mental illness yang dialamin sama para istri karena Pak Su gak mau terlibat urusan domestik, akhirnya banyak pasangan muda yang sadar kalau pembagian tugas rumah tangga yang adil dan seimbang ternyata bisa memberikan banyak manfaat buat keluarga loh Pak en Bun. Lihat aja nih, si bunda ngereok sambil beres-beres rumah, padahal si bapak full seharian di rumah, tapi malah konsen main game di HP. Si bapak, hari libur yang bener-bener libur ya Pak. Auto kena serangan roll depan dari bunda kan tuh, gara-gara gak bantuin beres-beres. Kebiasaan para istri yang pada demen reok, gegara lihat Pak Su akrab banget sama HP-nya kalau lagi di rumah. Ternyata udah kebaca banget sama Bang Willy. Bukannya dibantuin Pak istrinya, malah dijadiin konten parodi reok. Ternyata bapak-bapak memang banyak tipenya ya Bun kalau soal peran beresin rumah. Ada yang cuek-cuek aja walaupun istrinya udah tantrum stadium 4. Atau malah ada yang berani ngajak adu mekanik, adu capek sama si istri. Itu mah namanya bangunin macan tidur Pak. Kayak Bapak Rama Saitapi sama Bunda Merdianti Oktavia. Pasangan ini juga nggak mau kalah ikutan tren Gwencana yang lagi rame seliweran di FYP TikTok. Tawarin kerjaan, harga gue ditawar. Katanya buat jadi pembuka kerjasama lainnya Kak. Gue iyain.
pas udah kerja nggak ada tawaran kerja lagi? Goncana ya. Kamu nggak usah worry, aku main sama cowok lain. Aku nggak cantik, yang cantik kan yang chatnya kamu hapus. Goncana ya. Bapak Rama sama Bunda Merdi ternyata bikin yang versi Pak Sutrinya nih Pak and Bun. Waduh, gak bahaya ta? Keluhan rumah tangga dibikin tren Goncana. Hahaha, kita lihat aja deh videonya, yuk. Kerja dari pagi pulang-pulang capek gak ada makanan. Gencana, aku ya pagi-pagi ngurus anak, mandiin, masakin, bekel, harus kerja kan, boro-boro, sempat makan enak, ya ampun gimana ya, gak pernah tuh minta skincare, semuanya beli sendiri kebutuhan, karena kan kasihan gitu ngeliat suami dari pagi sampai malam ya kan kerja, udah gitu makannya cuma gak ada makanan ya tadi ya bahkan ya, aduh gencana, terus tiap hari nih ngurus rumah gak pernah ditanyain kabar sayang, kamu capek gak, kamu bahagia gak hari ini, apa perlu aku bantu sayang, gak pernah diajak liburan, gak pernah disurprisein, pergi sana pergi sini. Niat nyindir tipis-tipis, Bapak Rama malah kena ulti sama Bunda Merdi. Fix sih ini gak ada konten Goncana versi Pak Sutri lain dari pasangan ini, daripada jadi ribut rumah tangga ya kan? Kalau tadi kita lihat macam-macam bapak-bapak yang mager bantuin si Bunda beres-beres rumah dengan segala macam alasan dan cara ngelesnya. Yang berikut ini malah kebalikan dari bapak-bapak tadi nih Pak and Bun. Buat bunda-bunda, kita gak boleh terlalu cepat ngejudge Pak Su mageran loh Bun. Siapa tahu Pak Su masih bisa tergerak buat bantuin kerjaan rumah. Kayak bapak-bapak yang ini nih. Justru ketika suami membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, itu mengangkat kemuliaan daripada suaminya. Hari ini ada bunda yang lagi happy suasana hatinya. Ternyata Bunda TH Angga 00 lagi dikasih jatah healing dari kerjaan rumah sama si Pak Su. Wih, asik banget. Selamat healing ya Bun. Bunda tangga self healing, si bapak turun tangan deh tuh beresin seisi rumah. Keren, ini baru kerjasama yang oks. Sambil si bapak sapu-sapu rumah, Bunda tangga siap-siap makeup cantik buat nongki-nongki tipis sama teman-temannya. Wah, romantisnya. Tuh Pak Bun, ternyata saling bantu kerjaan rumah bisa jadi kunci keharmonisan rumah tangga kan? Sepaham sama Bunda tangga 00 dan Pak Su. Bapak Justin Sean juga sepakat kalau suami dan istri itu emang harus kompak dalam hal apapun, termasuk soal beres-beres rumah sampai parenting. Pak Su harus terlibat langsung di dalamnya. Setuju dong ya? Bapak Justin sama sang istri sepakat untuk kerjasama soal urusan rumah, karena mereka juga sepakat buat gak hire asisten rumah tangga. Gak pakai jasa ART, jadi aku dan istri sepakat untuk bagi tugas aja deh. Contohnya kalau kebersihan WC udah jadi tanggung jawab aku, dan istri cuci piring dan lain-lain. Pokoknya kita bagi tugas. Karena aku dan istri sama-sama sibuk kerja, jadi kita pilih untuk urusan rumah kita bagi porsinya aja. Kita udah jalanin ini dari awal menikah sampai sekarang, dan kita happy aja ngejalanin ini semua. Walaupun Pak Justin dan istri sama-sama kerja, tapi mereka gak kewalahan ngurus rumah juga loh Pak and Bun. Keren ya Pak Justin. Pak and Bun, kerjaan rumah tangga itu udah jadi rutinitas sehari-hari di setiap kehidupan Pak Sutri, yang mana Pak Su and Buns diharuskan untuk berbagi tanggung jawab untuk ngerjain pekerjaan rumah. Mulai dari bersihin rumah, cuci piring, sampai masak. Banyak banget kan yang harus dikerjain dalam sehari. Kalau kerjaan-kerjaan itu dikerjain sendirian, lumayan bikin kewalahan loh Pak and Bun. Yang sering kita dengar, mayoritas dari bapak-bapak yang udah berumah tangga jarang bantuin istrinya buat ambil bagian di kerjaan rumah tangga. Padahal ternyata kerjaan rumah tangga itu justru adalah tugasnya bapak-bapak. Loh, emang iya? Sesungguhnya pekerjaan rumah tangga bukan tugas istri,
Tapi itu semua sebagai bentuk pengabdian dan rasa sayang istri terhadap suami. Oleh karena itu, di dalam Islam suami harus terlibat aktif dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga dan membantu istri dalam memenuhi tugas-tugas rumah tangga, karena dianggap sebagai salah satu bentuk penghargaan dan perhatian suami terhadap istri dan keluarganya. Tuh Pak, dengerin. Bunda-bunda di rumah pasti semangat banget nih dengerin episode hari ini. Kalau semua kerjaan rumah dibebanin ke istri, nggak sekalian istrinya disuruh renovasi rumah sendiri, Pak. Ngurus anak juga istri. Gak sekalian aja istri kamu suruh nembok atau suruh masang genteng. Kamu mau nikah cari istri atau cari pembantu? Tapi gak melulu karena males. Ada juga bapak-bapak yang gak mau turun tangan buat bantuin sang istri karena alasan takut harkatnya jadi rendah di hadapan sang istri. Aduh Pak, gak gitu kali konsepnya. Yang ada malah suami yang bantuin istrinya ngerjain kerjaan rumah, tingkat kegantengannya naik 100% di mata si bunda. Berdamage kalau kata anak-anak sekarang mah. Hai. Oke Pak and Bun, jangan kemana-mana ya. Setelah jeda iklan, masih ada pembahasan seputar tanggung jawab di rumah tangga yang lebih seru lagi. Stay tune ya. Si paling bapak balik lagi. Episode ini pasti bunda-bunda nih yang udah gak sabar nungguin. Ada video apa lagi sih buat ngeulti si bapak yang mager buat bantuin bunda di rumah? Ya kan? Kalau gitu langsung aja yuk kita simak. Buat bunda-bunda yang paksunya mager tingkat dewa buat bantuin beresin kerjaan di rumah, Bunda Ojan Demak mau kasih tahu kode-kode rahasia biar si bapak tergerak. Bunda Ojan bisa aja, tapi gara-gara videonya viral, bisa jadi kodenya ketahuan sama si bapak deh bun. Tapi kode dari Bunda Ojan kayaknya relate banget buat yang punya toddler ya. Buat yang gak ada toddler gimana? Tenang, Bunda Abibu aja punya tipsnya nih, biar Pak Su bantuin tanpa kode-kode. Banget gak sih Pak Bun sama pasu-pasu yang mager banget buat bantuin kerjaan rumah? Walaupun cuman pas lagi libur di rumah atau seminggu sekali, si bunda pasti seneng banget ngeliat bapak bergerak. Sebenarnya ada apa sih sama bapak-bapak yang mager ini? Ternyata kesadaran untuk melakukan kerjaan rumah itu perlu ditanamkan dari sejak dini loh Pak and Bun. Jadi gak cuman anak perempuan aja yang diajarin buat bantu-bantu bunda di rumah, tapi anak laki-laki juga penting banget buat bisa ngerjain kerjaan rumah yang basic. Ini supaya setelah besar anak laki-laki terbiasa mandiri, yang pasti gak bakal susah diajak kerjasama buat ngerjain kerjaan rumah setelah berumah tangga kelak. Pak, masa kalah sih sama adik kecil yang satu ini? Anak sekecil ini udah berkelahi sama kerjaan rumah tuh. Hehehe. Duh dek, pinter banget sih udah bisa bantuin bundanya ngerjain kerjaan rumah. Di captionnya, bunda si ade ini ungkapin, selain ajarin soal akidah, ngajarin anak laki-laki untuk kerjain tugas domestik dari kecil juga penting.
Setuju banget sama bundanya Ade Pinter Hamis. Walaupun sesimpel bantu masukin baju ke dalam keranjang atau simpen piring di tempat cuci kalau udah selesai makan, itu perlu orang tua tanamkan ke anak-anak. Nggak terkecuali anak laki-laki ya Pak en Bun. Masih tentang anak laki-laki yang baik budi. Karena masih kecil udah mau bantuin kerjain tugas domestik. Siapa yang gak kenal sama anak pinter, dia sekala bumi. Anak dari Mama Ayu Dia Bing Slamet dan Papa Bito Percussion. Mama Ayu dan Papi Dito ini terkenal dengan parentingnya yang best banget loh, Pak en Bun. Nggak cuman pinter soal akademik, tapi Mama Ayu atau yang akrab dipanggil Maman Cipo ini sukses juga ngajarin skala soal kehidupan, termasuk ngerjain sendiri kerjaan rumah yang kira-kira skala bisa kerjain sendiri. Misalnya, cuci gelas bekas minumnya sendiri. Ini sih keren Pak en Bun. Umur baru 7 tahun, tapi inisiatifnya udah top banget. Eits, ternyata skala gak cuman jago bantuin kerjaan rumah. Skala juga bisa bantuin papinya loh Pak en Bun. Mau tahu skala bantuin papi Dido ngapain? Might be a little bit hard to go sideways though. We need to be good at turning. No more Superman, and no more sitting in your chair. Tuh, skala bantuin Papi Dido ngobrol sama bule. Dikarenakan Papi Dido English language-nya agak kurang. Skala aja yang diajak Om Bule ngobrol. Terus Papi Dido pura-pura ngerekam aja deh biar gak diajak ngobrol. Papi Dido lihat skala ngobrol sama bule, langsung AFK. Tapi skala si anak pinter malah presentasi bisnis plan buat coffee shop papinya. Pakai bahasa Inggris. We have time, right? So this time makes us rich, but we have to divide that time to make the force go up. This is what makes us more richer. We divide it to the poor, so then we will never go to neraka. Haduh, keren banget sih kamu skala. Ini yang the best sih, pasti papi sama mamanya ya pastinya. Kita doain skala bisa realisasiin bisnis plan yang udah dia buat sedetail itu ya Pak en Bun. Pak en Bun, yang punya anak laki-laki lebih dari satu, kumpul sini. Ada kegiatan asik buat Pak en Bun yang punya pasukan cowok-cowok di rumahnya. Bisa ikutin cara yang dilakukan Bunda Elva Silviana nih. Bunda Elva punya trik buat ngajarin 3 jagoan kecilnya supaya tanggap untuk kerjain tugas domestik sejak dini. Yuk kita simak Pak en Bun. Mari aja kerja bakti saja di rumah. Yakin pasti pada bahagia dan sudah berasa main. Kuncinya berikan ia kebebasan, kepercayaan, jangan banyak disalahkan. Menarik juga ya Pak en Bun ide dari Bunda Elva. Karena emang anak laki-laki kan lebih senang dengan kegiatan yang banyak gerak ketimbang kegiatan yang gak terlalu banyak membuang energi. Pokoknya tips dari Bunda Elva, kalau ngajak jagoan kita beres-beres rumah kayak gitu, bebasin aja Pak en Bun, jangan banyak dilarang. Nanti Pak en Bun yang menyempurnakan kerjaan mereka. Di video-video sebelumnya, kita udah lihat parenting keren dari Bapak dan Bunda. Karena mulai membiasakan anak-anak cowoknya buat ngerjain kerjaan rumah yang sederhana. Jelas bukan tanpa alasan loh ya Pak, Bun. Ada tujuan baik, yaitu supaya anak-anak kelak ketika besar nggak sungkan untuk bantu orang tuanya ngerjain kerjaan rumah. Nggak cuman itu, ngajarin anak laki-laki beresin rumah juga bisa jadi modal dan bekal buat jadi suami yang baik. Auto disayang calon ibu mertua, percaya deh. Bunda Arsa dan Aksa aja udah bikin surat terbuka buat calon istri dari 2 jagoannya nanti. Hayo calon istri Arsa dan Aksa, ketar-ketir deh nih. Kencana yo. Hehehe. Untuk calon menantuku alias istri dari anakku nanti. Kau lihat ini ya, sudah kudidik calon suamimu ini supaya kelak jadi suami yang ringan tangan dan suka membantu. Kularang dia main HP sering-sering supaya kelak kau tak capek-capek teriak. Diam terus!
Waduh, kecil-kecil udah pro banget dek beres-beresnya. Nggak cuman diajarin buat beres-beres, si adek juga diajarin gak banyak main HP, biar nanti pas jadi suami gak kebanyakan rebahan sambil melototin HP. Ini bundanya sekalian curhatin si bapaknya kali ye. Hehehe. Pak en Bun, ngerjain tugas domestik emang sebaiknya dilakukan berdua supaya gak terlalu terasa melelahkan. Bener gak? Harus dikomunikasikan secara transparan tugas apa saja yang perlu dikerjain bersama dan berapa kali perlu dilakukan dalam sehari atau seminggu. Kalau tugas domestik rumah tangga udah bisa diatasi dengan baik, dijamin deh tingkat stres di dalam rumah Pak en Bun bakalan jauh berkurang. Tapi Pak en Bun, sayang sekali waktu perjumpaan kita sudah habis. Buat bapak-bapak yang masih jadi kaum rebahan, yuk mulai bantu istrinya biar makin romantis Pak istrinya. See you next episode ya Pak en Bun.